Sosok AKP Ulil terungkap alasan sempat ingin mundur sebagai polisi. AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yang menjadi korban penembakan oleh rekan sesama polisi, dikenal sebagai sosok yang luar biasa di mata keluarganya. Hal ini disampaikan oleh paman AKP Ulil, Ruben Lewi, dalam program Sapa Indonesia akhir pekan di Kompas TV pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menjelaskan bahwa AKP Ulil memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Beliau sering curhat bagaimana tanggung jawabnya sedemikian besar dan kami bisa sangat memahami curhatan ini. Karena ponakan kami ini, kami didik dengan sangat jujur dan beliau itu punya karakter yang luar biasa, ungkap Ruben. Jadi, ketika melihat kondisi yang ada di Indonesia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat, imbuhnya. AKP Ulil juga dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Salah satu kerabatnya, Ferry Mangin, menambahkan bahwa AKP Ulil sering mengungkapkan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya. Dia bilang, "Doakan saya, tugas saya berat." Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, ujar Ferry. Meskipun pernah mengutarakan keinginan untuk mundur dari kepolisian, ibunya selalu memberikan dukungan dengan doa. Dia pernah bilang, "Bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat." Tapi ibunya menguatkan dia. Ibunya, mengatakan, "Jangan nak, kita dukung dengan doa," ungkap Ferry. AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, tanggal 22 November dini hari. Penembakan tersebut diduga terkait konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Saat ini, AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Berdasarkan informasi yang diterima, insiden ini terjadi sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi setelah AKP Ulil menerima telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C kala itu. Pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, terdengar bunyi tembakan, dan AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembakan di kepala. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menggunakan senjata api jenis pistol dalam penembakan tersebut. Barang bukti telah diamankan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menekankan pentingnya mengusut tuntas kasus ini. Setelah tembak AKP Ulil, terungkap AKP Dadang tembaki rumah dinas Kapolres. Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, ternyata tidak hanya menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansari, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Dia ternyata juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, setelah menembak AKP Rianto di parkiran Mapolres Solok Selatan. Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, menuturkan diduga AKP Dadang menembak rumah dinas AKBP Arif sebanyak 7 kali. Hal itu, kata Andri, dibuktikan dengan adanya 7 lubang bekas peluru di rumah dinas AKBP Arif. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 lubang di rumah Kapolres, kata Andri dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, dikutip dari Tribun Padang. Andri juga mengungkapkan kondisi rumah dinas Kapolres yang mengalami pecah di kaca kamarnya. Selain lubang bekas peluru, Andri menuturkan pihaknya juga menemukan 6 selongsong dengan rincian 5 proyektil dan sisanya tinggal serpihan. Sementara, rumah dinas AKBP Arif hanya berjarak 20-25 meter dari Mapolres Solok Selatan yang juga menjadi lokasi tewasnya AKP Rianto. Terkait motif Dadang turut menembaki rumah dinas AKBP Arif,
Andri menuturkan pihaknya masih mendalami motif itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan, imbuhnya. AKP Dadang dijerat pasal PTDH dan KKEP pada kesempatan yang sama. AKP Dadang turut ditampilkan saat konferensi pers di Mapolda Sumbar. Tampak dirinya keluar dari lift lobi Mapolda Sumbar dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru dan berambut plontos. Selain itu, AKP Dadang juga dijaga ketat petugas dari Propam Polda Sumbar. Petugas memperlihatkan barang bukti berupa satu senjata api, senpi, jenis pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam, sajam, jenis pisau, dan beberapa barang bukti lainnya. Namun, saat Dirkrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan akan menyampaikan update kasus penembakan terhadap AKP Rianto, AKP Dadang langsung dibawa ke ruangan lain. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan, menuturkan akibat perbuatannya, AKP Dadang dijerat pasal berlapis yaitu ada pasal terkait pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Pasal yang disangkakan adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Junto Pasal 8 huruf C angka 1 Junto Pasal 13 ayat huruf M Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, jelas Dwi. Dwi mengungkapkan proses terkait penyelidikan pelanggaran kode etik oleh AKP Dadang maksimal akan selesai pekan depan. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan yaitu dari Dirkrimum dan Propam, jelasnya. Terungkap hubungan AKP Dadang dengan pelaku tambang ilegal yang ditangkap AKP Ulil. Hubungan AKP Dadang Iskandar dengan pelaku galian ilegal yang diamankan AKP Rianto Ulil Ansar akhirnya terungkap. Rupanya AKP Dadang Iskandar sempat meminta tolong kepada AKP Rianto Ulil Ansar. Namun karena permintaan tolongnya itu tidak direspon, ia akhirnya nekat menembak kepada AKP Rianto Ulil dari jarak dekat. AKP Rianto Ulil merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Sementara AKP Dadang Iskandar merupakan Kabak Ops di Polres Solok Selatan. AKP Rianto Ulil tewas usai ditembak AKP Dadang Iskandar di parkiran Mapolres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Polda Sumatera Barat, Sumbar, akhirnya mengungkapkan motif pelaku AKP Dadang Iskandar menembak rekan sejawatnya, AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Penyidik Polda Sumbar mengatakan AKP Dadang Iskandar merasa tidak senang karena rekannya dilakukan penegakan hukum oleh korban. Saat itu korban sedang mengamankan pelaku galian ilegal dan sedang dalam proses pemeriksaan. Rupanya pelaku galian ilegal itu merupakan rekan AKP Dadang Iskandar. Pelaku pun rupanya tak senang jika rekannya itu diamankan oleh AKP Rianto Ulil. Ia pun meminta tolong namun rupanya tidak direspon oleh korban. Merasa tidak senang di mana rekan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respons. Kemudian yang bersangkutan melakukan penembakan, kata penyidik Polda Sumbar, Padang, dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Lebih lanjut, penyidik Polda Sumbar tengah melakukan pendalaman terkait dugaan AKP Dadang Iskandar membekingi tambang ilegal. Paman AKP Rianto Ulil, Ruben Lewi menuturkan, keponakannya itu adalah sosok yang sangat jujur. Bahkan dengan kejujurannya itu, AKP Rianto Ulil Ansar sering curhat soal pekerjaannya pada sang ibu. Korban mengaku memiliki beban besar dalam menjalani pekerjaannya. Jadi ketika kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, dengan karakter dia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat buat dia, ungkap kata Ruben Lewi dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024.
Ruben menuturkan curhatan terakhir yang disampaikan AKP Rianto Ulil pada ibunya yakni soal beban kerja yang berat. Curhatannya ini terkait pekerjaannya yang sangat berat, tapi detail curhatan itu hanya mamanya yang tahu, kata Ruben lagi. Ia mengatakan, AKP Rianto Ulil Ansar kerap mengeluhkan tanggung jawabnya yang begitu besar sebagai seorang kasat reskrim. Apalagi kata dia, keponakannya itu adalah sosok sangat jujur dan tidak bisa ditawar.